Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kaum Salim 81 dimanapun kalian berada, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel Kaum Salim 81 ini. Sahabatku semuanya, pada kali ini saya akan mengajak kalian untuk introspeksi diri kita ya, sahabatku semuanya ya. Nah, di sini kita akan membahas tentang risalah ikhlas ya kakak ya. Risalah ikhlas, bahasa ini memiliki kedudukan yang sangat penting ya sahabatku, sehingga layak untuk menjadi cahaya ke-20 setelah sebelumnya merupakan catatan pertama dari 5 catatan pada persoalan kedua dari 7 persoalan yang ada dalam cahaya ke-17 ya sahabatku semuanya ya. Sesungguhnya kami menurunkan kepadamu kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Ingatlah hanya kepunyaan Allah, agama yang bersih. Surah Az-Zumar ayat 2-3. Rasulullah bersabda ya, manusia sungguh celaka kecuali yang berilmu juga celaka kecuali yang mengamalkan ilmunya, yang mengamalkan ilmunya juga celaka kecuali yang ikhlas. Dan orang yang ikhlas dihadapkan pada bahayanya yang besar ya. Ayat dan hadis di atas menunjukkan betapa pentingnya kedudukan ikhlas ya dalam Islam. Ia menjadi landasan utama dalam semua urusan agama. Dari sekian banyak ayat terkait dengan ikhlas, secara singkat kami akan menyebutkan 5 poin sebagai berikut. Poin pertama, ada sebuah pertanyaan penting sekaligus mengherankan. Mengapa para pemuka agama, para ulama dan para ahli terkait, mereka orang-orang yang mendapat petunjuk, taufik, restu dan darinya bersaing dan bertikai satu sama lain, sementara para ahli dunia dan orang-orang lalai, bahkan juga kaum sesat dan munafik justru bisa bersatu tanpa ada pertikaian dan kedengkian di antara mereka. Padahal keharmonisan seharusnya menjadi milik kelompok yang mendapat taufik dan pertikaian milik kaum munafik dan jahat. Bagaimana mungkin kebenaran dan kebatilan itu bertukar posisi? Sebagai jawaban, kami akan menjelaskan 7 saja dari banyak faktor yang menyebabkan timbulnya kondisi menyedihkan ini. Faktor yang pertama, perpecahan di antara ahlul haq bukan karena mereka tidak berpegang pada kebenaran, demikian pula keharmonisan dan persatuan kaum yang sesat bukan karena mereka tunduk pada kebenaran. Akan tetapi tugas dan pekerjaan orang yang berkecimpung dalam kesibukan duniawi, politik, keilmuan, dan pekerjaan-pekerjaan lainnya sudah jelas dan berbeda satu sama lain. Setiap kelompok, perkumpulan, dan lembaga memiliki tugas masing-masing dan tentunya upah materi yang mereka dapat atas pekerjaan mereka itu juga sudah jelas. Itu ya sahabatku semuanya. Jadi orang-orang yang punya ilmu juga itu bisa celaka ya sahabatku semuanya ya. Bisa celaka karena apa? Karena ilmu tersebut diamalkan atau tidak ya. Dan setelah mempunyai ilmu diamalkan, itu juga celaka sahabatku. Karena apa? Karena nilainya ya. Apakah dia ikhlas atau dia tidak ikhlas? Namanya ikhlas gimana sih? Ikhlas itu sahabatku semuanya ya bagai surah Al-Ikhlas ya. Nah, surah Al-Ikhlas coba. Sebelumnya pada tahu kan surah Al-Ikhlas? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul katakanlah wallahu ahad. Allah itu satu esa.
Allahus Samad, Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara dengan dia. Nah, di surah Al-Ikhlas, apakah ada ikhlas di sana? Nama ikhlas nggak ada ya. Di surah Al-Ikhlas itu nggak ada. Nah, itulah ikhlas. Ikhlas sudah tidak berharap sesuatu ya, sahabatku semuanya ya. Jadi ketika beramal apapun, udah niatnya semua mencari ridho Allah ya, mencari ridho Allah, tidak ria ya. Kalau ria itu apa sih? Ria adalah ingin ditilai oleh orang ya, oleh manusia ya. Itu semuanya ditolak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sahabatku ya. Jadi beramal juga kalau tidak ikhlas, sama sahabatku, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita sholat, tujuan sholat kita itu apa? Ya, tetap mencari ridho Allah. Ketika Allah sudah ridho, semuanya menjadi sebuah amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabatku ya. Jadi ikhlas itu benar-benar tidak ada embel-embelnya ya. Ikhlas itu bagaikan apa ya? Bagaikan kita kalau kentut buang angin, dar, sudah nggak diingat-ingat lagi tadi kita makan apa, atau kita BAB ya, buang air besar. Tadi kita udah makan apa? Makan daging, makan durian yang mahal-mahal ya. Dan ketika dibuang sudah nggak diingat-ingat lagi ya, bagaikan seperti itu ya sahabatku ya, jangan diingat-ingat lagi. Nah, kayak gini ya, kayak kita udah berbuat baik ya, atau udah apa, menolong orang, tapi orang tersebut tidak membalasnya, atau lupa kepada kita, jengkelin kita, udahlah, jangan dipikirin ya. Kalau dipikirin, otomatis kita itu tidak ikhlas ya. Kalau ikhlas sudahlah, tidak lagi berharap kepada makhluk ya, yang sama-sama lemahnya, apalagi orang-orang yang suka mencibir ya. Itu dia mencibir dirinya sendiri ya, sahabatku semuanya ya. Ke orang nyalah-nyalahin ya, mungkin dia sendiri yang itu ada penyakit hatinya ya. Hatinya itu berpenyakit ya. Selalu apa? Selalu menjelek-jelekan orang, menyalah-nyalahin orang ya. Padahal kita semuanya di dunia ini hanya Allah yang di atas segala-galanya. Ilmu yang paling besar itu punya Allah ya. Terus apa, kekayaan yang paling kaya juga punya Allah, karena langit dan bumi punya Allah ya, bukan? Semuanya manusia ini semuanya hanya dititipi saja ya, kadang-kadangnya semuanya akan diambil lagi oleh Sang Maha Pencipta, sahabatku ya. Nah, makanya sahabatku semuanya, Allah itu Maha Pencemburu ya, tidak boleh kita menuhankan sesuatu ya, mau makhluk, mau apalagi jabatan kita, mau apalagi makhluk, jabatan, anak, pasangan, biasanya itu dituhankan ya. Takut kehilangan, terlalu sayang, terlalu cinta, disimpan di hati kita, di pikiran kita, yang mengakibatkan Allah Maha Pencemburu. Dan sesuatu itu Allah ambil ya satu persatu supaya kita berharapnya hanya kepada Allah ya, kepada Allah. Jangan kepada selain Allah yang sama apanya? Yang sama lemahnya ya. Tidak ada yang pintar, tidak ada. Ya, semuanya hanya dititipin saja. Pintar ya dipintarkan sama Allah. Bisa ya dibisakan sama Allah ya. Tidak bisa juga ya tidak bisakan oleh Allah ya. Semuanya kita hanya belajar ya di dunia ini ya. Tidak ada saya pintar, nggak ada sahabatku ya. Saya paling pintar, apalagi itu kesombongan ya. Sombong banget.
Jangan ya sahabatku semuanya ya, semuanya di dunia ini belajar. Dan tidak ada yang suci juga, karena yang maha suci hanya Allah ya. Itu ya camkan sahabatku semuanya, jangan terlalu mencibir orang ya. Belum tentu ya kamu juga menjadi orang yang mulia di hadapan Allah ya. Dan jangan memperolok-olok juga orang lain ya. Nah, karena apa? Itu semuanya tidak boleh ya. Tidak boleh ya sahabatku semuanya ya. Semuanya ada kekurangan dan kelebihan di setiap manusia ya. Oke, sahabatku semuanya ya, jangan jadikan kita pintar, merasa saya paling pintar itu kan kesombongan ya, bagi itu sifat iblis ya. Iblis itu merasa saya nomor satu, saya paling itulah sifat kesombongan yang tidak boleh ada di dalam diri kita semuanya ya. Tidak boleh, karena orang yang sombong sedikit jarak pun di dalam hatinya tidak akan masuk surga ya. Karena surga diuntukkan untuk orang-orang yang tawadu, yang rendah hati ya. Dititipin apa saja, dia tetap tidak merasa memiliki. Semuanya hanya titipan dari ilahi ya. Jangan merasa, aduh ini punya aku, saya pintar kan aku, saya kaya kan aku yang kerja. Itu jangan. Semuanya hanya dititipi saja, ada kalanya semua diambil sudah. Kita tidak bisa apa-apa ya, jangan merasa bangga diri ya dengan semua yang sudah hanya Allah titipi saja. Suatu saat akan diambil satu persatu, karena apa? Karena kitanya sombong ya. Karena apa? Karena semuanya disimpan merasa saya memiliki sesuatu, padahal semuanya hanya titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan merasa memiliki. Sekian dulu sahabatku semuanya tentang makna keikhlasan. Mudah-mudahan kita semua menjadikan orang-orang yang tawadu, tidak sombong, dan selalu ikhlas di dalam setiap amal kita ya. Terima kasih sahabatku semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.